Pemirsa, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 juga diiringi dengan permintaan plasma yang juga meningkat, terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan atau plasma palsu. Nah, untuk menjawab keresahan tersebut, ini langsung saja Pak Zainal bisa memberikan pemaparan kepada pemirsa bagaimana antisipasi PMI Jember terkait adanya plasma konvalesen palsu, Pak Zainal. Sudah barang tentu di PMI Jember dan seluruh PMI se-Indonesia tidak akan terlibat dalam produk-produk yang tidak benar, ya. Namun cara pencegahannya lebih utama masyarakat yang sudah keluarganya misalnya direkomendasikan harus diterapi plasma, tentu dia harus minta pengantar dari dokternya, dari form pengantar dokter itu bawa aja ke PMI. Pasti akan diberikan layanan dan pasti tidak palsu, karena di PMI tidak mengenal dunia itu. PMI pasti memberikan terbaik. Karena contoh gampang PMI Jember aja, terus kita mengikuti perkembangan-perkembangan dan akreditasi agar kualitas pelayanan PMI, terutama termasuk darah dan plasma ini, menjadi kualitas yang lebih baik. Tentu tidak cukup, kita hanya melengkapi alat, juga tenaga-tenaga kita ikutkan pengembangan daripada pendidikannya dan pengetahuannya. Nah, tentu ini. Sehingga kami tidak tahu siapa yang memproduksi palsu atau bagaimana mereka mempermainkan, tidak perlu persis. Namun saran saya kepada masyarakat terhadap menghindari itu, minta terhadap surat dokternya, dari surat pengantar dokter itu bawa ke PMI pasti akan mendapatkan yang terbaik. Kalau Dokter Dudung sendiri ingin menambahkan dari respon Pak Zainal? Betul apa yang disampaikan sama Pak Ketua, bahwa bila ada permintaan plasma konvalesen hanya ke PMI. Petugas kami akan membantu. Entah itu stok sudah tersedia, entah stok itu belum ada, tapi kita akan mengupayakan bahwa seorang yang membutuhkan plasma konvalesen, ketika dia sudah menghubungi PMI, pasti akan kita upayakan untuk kita berikan plasma konvalesen. Karena di Indonesia ini sampai saat ini secara aturan hanya Palang Merah Indonesia yang diperkenankan untuk memproduksi dan membuat plasma konvalesen. Jadi seperti itu. Baik. Berarti kalau misalnya ada oknum lain nih Bapak ya, kemudian menyediakan plasma konvalesen. Nah, sebagai masyarakat atau mungkin yang mempunyai pasien yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19 itu panik. Nah, bagaimana antisipasi yang bisa diberikan atau edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat tersebut, Dokter Dudung? Ya. Jadi gini, pada prinsipnya ketika butuh plasma konvalesen selalu menghubungi PMI. PMI pasti akan membantu, bahkan juga mencarikan pendonornya. Karena sekali-kali terjadi seperti kasus kemarin yang namanya jual beli atau percaloan, mohon maaf percaloan untuk donor plasma konvalesen itu pun bisa terjadi. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kan tentunya di sini kasihan sekali pada keluarga pasien. Sudah jatuh tertimpa tangga, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seperti itu tidak usah panik, pasti akan kami berusaha mengupayakan membantu. Karena kita bisa mengupayakan membantu baik dari sini maupun dari sistem jejaring kita. Insya Allah kalau untuk plasma konvalesen ini kalau kita bicara stok nasional cukup banyak. Karena plasma konvalesen itu PMI punya kemampuan untuk menyimpan sampai 6 bulan. Bahkan optimal sampai 1 tahun. 1 tahun. Jadi seperti itu. Sudah dipastikan aman dan asli begitu ya, Dokter? Ya, Pak Zainal. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya agak melenceng dari apa yang kita bahas barusan mengenai plasma konvalesen. Ini terkait capaian CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Bagaimana yang ada di PMI Jember sendiri saat ini, Pak Zainal bisa menjawab terlebih dahulu? Baik, tentu itu adalah keinginan bagi Palang Merah. Untuk bisa memenuhi akreditasi yang ditentukan oleh BPOM, ya. Dan kami adalah PMI yang punya komitmen, ya, PMI Jember punya komitmen untuk memenuhi setiap akreditasi, karena ini penting untuk menjaga dan memberikan layanan selain kualitas yang baik dan layanan terbaik. Nah, saat ini kita lagi program untuk itu, untuk memenuhi akreditasi itu, dan kita terus berjuang. Kita sudah melengkapi tenaga dan melengkapi sistem, ya, regulasinya maupun peralatan, dan kita sudah hari ini memasuki hari-hari akhir istilahnya untuk menuju segera disetujuinya atau diloloskannya perjuangan kita, ya, tentu sudah memasuki itu. Dan yang agar bisa lebih meyakinkan kepada BPOM,
PMI Jember memiliki unit donor darah ini sejak tahun 74. Jadi sudah perjalanan yang panjang 48 tahun. Nah, tidak mungkin 48 tahun kita masih terus eksis berjalan, kita adalah unit donor darah yang memiliki kualitas, yang tentu mengikuti perkembangan, baik perkembangan SDM-nya, perkembangan teknologi dan regulasi yang harus itu kita ikuti perkembangan. Dan sampai hari ini kita dipercaya, bahkan kita juga koordinator jejaring di wilayah Probolinggo sampai Banyuwangi, tentu kita akan menjaga kualitas itu. Dan kita akan kerahkan segala kemampuan termasuk memodernisasi alat, kita lakukan semua. Mudah-mudahan BP POM segera meloloskan sehingga masyarakat Jember segera menikmati perjuangan PMI Jember untuk memberikan layanan berkualitas terbaik. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya, itu merupakan harapan dari Pak Zainal sendiri ya sebagai Ketua PMI. Kalau dari Dr. Dudung sebagai Kepala UDD, bagaimana Dr. Dudung? Terima kasih. Ya. Tadi seperti disampaikan tadi bahwa plasma konvalesen asli. Iya. Untuk asli itu tentunya dia akan bisa memberikan dampak terapi dan tidak membahayakan pada pasien. Jadi sama dengan apa yang kita upayakan, PMI Kabupaten Jember itu memutuskan untuk mengikuti CPOB atau cara pembuatan obat baik. Karena produk darah apapun, mulai dari darah penuh atau whole blood, ataupun paket sel darah merah, ataupun trombosit, ataupun plasma konvalesennya, ini merupakan bahan terapi atau bahan obat. Jadi di situ ikut dalam syarat dan kondisi untuk cara pembuatan obat baik. Dan PMI ini PMI Jember termasuk yang berusaha berkomitmen dan ikut di situ karena itu opsional, tidak semua Palang Merah Indonesia. Kalau nggak salah kita masih 20-an yang berusaha ikut itu. Tujuan dari itu apa? Supaya intinya kita menghasilkan bahan produk obat yang baik, yang akan memberikan dampak terapi atau pengobatan yang bagus, yang berdaya guna buat masyarakat, dan yang lebih penting juga akan mengurangi resiko terjadinya efek samping atau penambahan kesakitan kepada pasien. Untuk itu kami diberi mandat untuk melaksanakan program ini dan diberi target untuk mencapai atau meraih sertifikasinya. Mudah-mudahan kata masih dalam in progress, mohon dukungan dan support dari masyarakat Jember supaya kita bisa segera mencapai untuk sertifikasi CPOB. Karena dengan sertifikasi CPOB itu betul disampaikan pernah disitir oleh Pak Ketua bahwa produk darah kita itu dengan tingkat kualitas itu sudah bisa dikatakan sama dengan produk-produk darah yang dihasilkan di seluruh dunia. Jadi seperti itu ya, sudah ditetapkan oleh standar internasional. Baik, berarti secepatnya dari PMI Jember sendiri akan melakukan sertifikasi CPOB begitu ya, Dokter dan juga Pak Zainal. Baik, masih ada sisa waktu sedikit ini di akhir segmen, mengingat tema kita pada hari ini adalah kesiapan PMI di tengah kembali merebaknya COVID-19. Boleh Pak Zainal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Dudung untuk memberikan himbauan kepada pemirsa semua. Baik, terima kasih seluruh pemirsa. Saya harapkan jangan meremehkan COVID-19 dan COVID-19 ini masih ada, dan sekarang varian yang terbaru adalah Omicron yang kita lihat perkembangannya begitu pesat. Maka untuk itu jangan pernah lalai mentaati prokes, terutama mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga diri, jaga jarak, dan sebagainya. Karena apabila kita bisa menjaga diri kita, tentu kita akan bisa menjaga seluruh keluarga. Dan sebaliknya, apabila kita bisa menjaga seluruh keluarga, kita bisa mengajak masyarakat di sekitar kita untuk saat itu. Dan jaga Jember, jangan sampai Jember menjadi membludak, sampai levelnya naik level yang tertinggi. Mari kita sama-sama kita turunkan level yang ada di Jember dan kita dengan menjaga diri. Baik, sangat luar biasa sekali. Monggo Dokter Dudung. Ya, terima kasih. Dalam menghadapi pandemi Omicron, yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat maupun sebagai individu, yang paling penting adalah, yang pertama kali dilakukan adalah tidak panik. Kemudian yang kedua seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, prokes 3M. Jadi selain kita melindungi diri kita,
kita juga melindungi seluruh keluarga ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Terus kemudian bagi yang belum vaksinasi, laksanakan vaksinasi. Jadi karena kenapa vaksinasi menjadi sangat penting, karena dari situ akan timbul apa yang disebut dengan herd immunity, di mana kita akan melindungi diri kita dan juga kita akan melindungi orang-orang tercinta yang ada di lingkungan kita. Dan apabila Anda membutuhkan pertolongan, baik itu mengenai permintaan darah, plasma konvalesen, maupun informasi mengenai yang berhubungan dengan kepalang merahan, mengenai masalah vaksinasi dan lain-lain, bisa menghubungi kami yang ada di Palang Merah Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa sekali hari ini, yaitu Ketua PMI Jember Bapak E.A. Zainal Marzuki dan juga Kepala UDD PMI Jember Dr. Dudung Ari Rusli. Terima kasih Bapak Zainal dan juga Dr. Dudung. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena memang waktunya sangat terbatas dan kita harus mengakhiri perbincangan ini. Dan semoga pemirsa perbincangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk warga Jember. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker dan juga sukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Prima Arfantari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.